ada juga oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya itu, Pak, di dalam konteks ini. Jadi tadi ada penjualan SIM, tanda petik. Pedas, Johan Budi sentil Jenderal Bintang 2 soal pembuatan SIM, jangan jadi penghasilan polisi. Anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi menyentil Kakor Polri Irjen Pol Firman Shantia Budi terkait pembuatan SIM. Johan Budi meminta Jenderal Bintang 2 tersebut untuk mengusut adanya oknum yang bermain di balik pembuatan SIM. Dengan tegas Johan mengingatkan kepada Kakor Lantas, jangan menyalahgunakan wewenang tersebut sebagai pundi-pundi penghasil uang. Johan mengatakan seharusnya seluruh pendapatan dari SIM, STNK, dan BPKB masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Menarik sekali nih, Pak, Korlantasnya. Banyak sekali ide atau inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Korlantas saat ini. Tadi paparannya luar biasa menurut saya, menuju ke digitalisasi, kemudian hal yang berkaitan dengan perbaikan sistem, baik itu yang berkaitan dengan SIM maupun berkaitan dengan STNK atau BPKB. Tapi tidak satupun Pak Firman menyampaikan bagaimana langkah Kakor Lantas untuk memperbaiki hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum polisi, Pak. Tadi di belakang ini tadi ada Pak Firman menyampaikan mengenai, saya ambil contoh soal PNBP misalnya. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seolah-olah karena PNBP dijadikan SIM dan juga BPKB dijadikan target untuk PNBP. Tapi di sini tidak dijelaskan satupun yang menggambarkan bahwa ada juga oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya itu, Pak, di dalam konteks ini. Jadi tadi ada penjualan SIM, tanda petik. Jadi penjualan SIM itu ada juga, Pak, yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP tapi PAP, penghasilan asli polisi gitu. Jadi ini juga harus ada, Pak. Bagus sekali Pak Firman. Saya jarang memuji, Pak, di dalam rapat ini. Ini apa, gebrakan-gebrakan Pak Kakor Lantas ini luar biasa menurut saya, banyak sekali. Tapi jangan lupa, Pak, yang di belakang teknologi, yang di belakang sistem itu adalah manusia, Pak. Pak Firman, saya mau ngasih contoh, Pak. Ini kejadian yang menimpa pada diri saya sendiri, Pak. Waktu saya di istana itu, saya dikasih nomor RFS tadi. Ya, itu dalam satu perjalanan di Sudirman, kebetulan sekali macet di depan saya itu, ini driver yang menyampaikan, nomor polisinya sama, Pak Firman, tapi mobilnya lebih mewah. Coba bayangkan Pak Firman, ini saya kan bekerja di istana ya waktu itu, tentu ada nomor polisi yang harusnya tidak diduplikasi lah, kira-kira begitu. Ini kejadian serius, Pak, benar terjadi Pak Firman. Waktu itu Kakornya bukan Bapak. Saya lalu laporkan ke Kapolda waktu itu, Pak, siapa lupa saya, mantan Kapolri sebelum Pak Idam, waktu itu Pak Idam. Kemudian oleh Pak Idam waktu itu sebagai Kapolda Metro, lalu ditelusuri lah, ternyata itu milik orang swasta lah. Ini mobil lebih mewah, Pak. Ya nggak dijelaskan kenapa. Itu kenapa bisa terjadi gitu. Hanya ada dua hal, Pak. Satu, ada kesalahan di dalam registrasinya. Jadi ada orang yang minta RFS, kemudian nggak tahu kalau polisinya nggak tahu kalau RFS yang nomor itu sudah ada yang punya, atau dijual tadi, Pak, oleh oknum polisi.
Sehingga tidak lagi apa yang ditujukan menjadi PNBP, tapi menjadi PAP tadi, pendapatan asli pribadi-pribadi polisi. Nah ini maksud saya Pak, apa yang tadi Pak Firman jelaskan dengan baik, dengan runut, dengan detail, harus diikuti juga oleh perubahan mindset polisinya Pak. Tilang elektronik misalnya, nggak boleh tilang di jalan. Masih ada Pak yang menilang di jalan.